Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan saya Ahmad, pengelola dari Harum Nurseri yang kita fokus hanya untuk bibit durian saja dari hulu sampai ke hilirnya begitu. Sebenarnya karena hobi aja ya, dulu awalnya kita pedagang durian begitu ya. Dapat durian, nyari durian kemana-mana, ya akhirnya timbul ide begitu. Kita jual bibit durian supaya para petani itu bisa nanam durian yang varietasnya bagus, sehingga dia nggak salah tanam. Mudah-mudahan dengan varietas yang bagus itu akan menghasilkan hasil yang bagus, dan nanti kita bisa menyediakan buah-buah yang bagus untuk dijual ke pasar gitu. Karena latar belakang udah jualan durian aja, jadi udah terbawa hobi, sering jalan-jalan ke sana ke sini nyari buah. Akhirnya ya nikmatin aja, ternyata menyenangkan begitu. Ya masing-masing daerah itu kadang waktunya panen durian itu beda-beda. Dari ujung timur sampai ujung barat itu berganti-gantian begitu ya. Jadi mulai dari Medan ke bawah lagi, Palembang, Bengkulu, Lampung, dan nanti mulai musim ke Jawa, Pulau Jawa, ke Bali, Pulau Sulawesi. Bergantian itu, saling sambung menyambung gitu. Medan udah turun, habis ke Jawa, Jawa habis, pindah ke timur, balik lagi begitu. Jadi kita kadang ya kiriman durian kita dari itu gantian terus gitu waktunya, dari dimana panen udah kita ke sana begitu. Jawa biasanya kalau musimnya normal dulu antara Desember sampai Februari biasanya. Tahun ini kelihatan, satu tahun ini kayaknya kelihatan musim kemaraunya itu hampir nggak ada ya, nggak seperti tahun lalu sempat kemarau panjang. Perkiraan tahun ini kayaknya untuk panen durian itu turun drastis kayaknya, atau kemaraunya itu hujannya terlalu sering, nggak pernah istilahnya dalam satu bulan full nggak ada hujan begitu ya. Jadi kadang bulan tahun ini hujan itu dalam tiap bulan itu bisa terjadi sih ya 2-3 kali itu pasti ada, dan intensitasnya itu cukup lebat gitu, sehingga pohon durian kadang bukannya malah tumbuh kembang gitu, tumbuh daun terus gitu. Ya itu faktor gagalnya itu tahun ini kadang. Ya kalau untuk durian sih, kalau misalkan tahun ini gagal panen karena cuacanya nggak bagus, terlalu banyak hujan, untuk solusi itu biasanya biayanya nanti akan mahal gitu, dan itu mungkin nanti nggak tercover biayanya dengan hasil panen yang ada gitu. Jadi ya kalau tahun ini gagal, mau nggak mau kita ya anggap aja ya tahun ini kita nyuburkan pohon aja dah gitu. Jadi untuk harapan kita untuk tahun depan lagi begitu. Jadi anggap aja tahun ini kita gagal panen begitu, resikonya gitu. Soalnya kalau kita tetap paksain, nanti pohon kita kasih obat perangsang supaya berbuah di luar musim, ya itu biayanya lumayan gitu, harus pakai obat perangsang. Nanti kalau salah dosis, pohon malah bisa rusak begitu. Untuk pemaksaan kita nggak lakukan, ngikutin alurnya aja, cuacanya begitu, musimnya gitu. Ya masalah jumlah itu sebenarnya sih kita nggak ada patokan ya. Tapi kalau untuk kita hanya bisa rawat semaksimal mungkin supaya nanti nggak terjadi terlalu banyak buah yang rontok. Ya harapan kita istilahnya ya, kalau dalam 1 hektar populasi pohon 100 pohon semuanya produktif, ya minimal paling kecil itu untuk perawatan bagus itu paling nggak minimal kita harus dapat 5 ton paling nggak minimal. Masalah lebihnya itu nanti ngikutin besar pohon ya, kekuatan dia buah berapa, mudah-mudahan ya bisa lebih gitu. Ya ngikutin harga pasaran aja gitu. Misalkan pasarannya kita bisa ngecerin. Kalau jenis duriannya seperti bawor, mungkin kita bisa dijual di kebun itu ya 1 kilo 80.000 nyampe 100.000. Tapi kalau udah masuk supermarket
itu harganya udah di atas 100.000. Kalau musangking harganya di kebun itu bisa 250.000, jenis duri hitam bisa di atas 300.000. Ya mungkin kita bisa kalkulasi sendiri angkanya berapa dengan hasil yang kita dapat begitu. Itu sebagai harga gambaran aja. Di kelas petani sama supermarket kan kadang harganya beda begitu. Tapi itu untuk durian kelihatan kalau hasilnya bagus, sangat menjanjikan. Perawatan bagus, pemupukan bagus, nggak ada hama penyakit, cuacanya sangat mendukung, panas cukup. Insya Allah deh hasilnya nanti bagus gitu. Terlanjur senang dengan durian begitu ya, begitu nikmatin durian ya gimana ya, ya udah hobi aja gitu, satu buah kelihatan menarik begitu aja, makanya kita tekunin aja begitu. Ya kekurangannya itu kalau lagi gagal panen itu, cuaca nggak menentukan ya, kita kadang waduh ngelus dada aja gitu. Kadang udah dirawat 1 tahun, tiba-tiba cuacanya nggak memungkinkan, nggak panen. Ya udah akhirnya ya gagal panen. Kita tahun ini berarti nggak dapat apa-apa dong. Kelebihannya kalau lagi panennya bagus, melimpah, ya itu ya senang sekali ya, berarti kita dapat rupiah lumayan banyak begitu. Ya kalau lagi panen itu terutama ya nanam durian itu awalnya prosesnya tanaman kecil. Nah selama 5 tahun itu ya gitu, suka duka kita ngerawat pohon durian dari kecil. Biaya yang kita keluarkan juga sangat banyak, itu merupakan ya perjuangan kita ya. Tapi kalau udah 5 tahun, kita buahnya udah bisa bagus, kita makan duriannya udah semua lelah tadi terbayarkan dah dengan hasil panen rasa yang bagus itu gitu. Harga itu mengikuti kualitas ya. Kalau memang rasanya bagus, ya orang nggak segen gitu. Di mana-mana orang itu nggak segen. Mereka makan durian, rasanya oke, bagus, harga berapapun mereka bayar. Tempatnya ada di mana, mereka samperin. Bibit awal ya kita kan udah ngembangin sendiri di kebun, ada indukan. Ya di sini kita produksi bibit juga, dibesarkan, kita rawat. Ya durian itu, semua jenis durian itu dataran rendah, iklimnya cuaca panas, tidak untuk DPL tinggi ya. Nah, jadi untuk dataran rendah, kalau untuk ke DPL di atas 900 sih kita nggak anjurkan tanam durian. Kalau cuma sekedar hobi sih tanam 1-2 nggak apa-apa, tapi kalau untuk banyak jangan dulu. Nah, dia maunya di hawa panas. Ya sering-seringlah bergaul dengan ya para petani, ya petani apa aja begitu ya. Tanya prosesnya bagaimana, syukur-syukur bisa bantu, apalagi basic pendidikan kalian itu bagus begitu ya. Untuk pemasaran nanti bantu mereka supaya dapat harga yang bagus, ya sehingga orang untuk usaha agrobisnis seperti ini ya hasilnya menjanjikan begitu. Padahal ya kalau ditekuni bagus ya, saya pikir hasilnya jauh lebih bagus dari kerja kantoran. Yang penting benar-benar tekun, jangan pantang menyerah. Kalaupun sekarang misalkan gagal panen, tetap lanjutkan terus begitu.